Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dinamika historis konstitusional. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Kami di sini ingin mempresentasikan makalah kami mengenai dinamika historis konstitusional. Adapun tujuan kami untuk membuat makalah ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak Tengku Muhammad Suhadar, MPD, MSI, pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu, makalah ini kami buat bertujuan untuk mengetahui dan menambah pengetahuan kami tentang dinamika historis konstitusional. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Tengku Muhammad Suhadar, MPD, MSI, yang telah memberikan tugas ini kepada kami sehingga kami dapat mengasah kemampuan kami lebih dalam. Kami juga menyadari bahwa semua yang kami buat ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami menerima kritik serta saran dari teman-teman sekalian. Baiklah, daripada memperlama, marilah kami memperkenalkan diri. Saya Deswita Piliani selaku moderator. Dan saya Amira Silitonga sebagai fasilitator 1. Dan saya Zuliana Zra sebagai fasilitator 2. Saya Rina Novita, fasilitator 3. Adapun pembahasan yang akan kami bahas mengenai dinamika historis konstitusional, yaitu yang pertama, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedua, sumber historis konstitusional politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Yang ketiga, yaitu diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Baiklah, kita masuki materi yang pertama, yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan, yang akan disampaikan oleh fasilitator 1, yaitu Amelia Silitonga. Kepada Amelia, saya persilahkan. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Kannenberg dan TKB Saburudin 1975, hidup manusia tidak cukup untuk hidup dengan aman, tertib, dan teratur. Orang perlu berkembang. Jika tujuan negara hanya untuk menjaga ketertiban, maka tujuan negara terlalu sempit. Tujuan utama negara adalah untuk menjamin keselamatan serta kesejahteraan semua manusia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut tentang hukum. Artinya, negara berdasarkan supremasi hukum, bukan hanya untuk negara yang berdasarkan kekuasaan dan bahwa semua urusan sosial, sipil, nasional atau pemerintah harus berdasarkan hukum. Adapun tujuan dari negara kita yaitu terdapat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sekian dari saya tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh fasilitator kedua. Baiklah, terima kasih kepada fasilitator yang pertama yang telah menjelaskan mengenai konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Baiklah, kita masuki materi yang kedua, yaitu sumber historis konstitusional politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan, yang akan disampaikan oleh fasilitator 2. Kepada fasilitator 2, saya persilakan. Baiklah, materi kedua yaitu sumber historis konstitusional politisi tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Peraturan perundang-undang mengatur hubungan antara rakyat dengan negara dan lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada dua bidang utama hukum. Pertama, hukum privat. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang, individu dalam kaitannya dengan kepentingan pribadi. Misalnya masalah jual beli, sewa, waris. Yang kedua, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan lembaga negara atau antara negara dan individu untuk kepentingan umum, misalnya isu-isu seperti pencurian, pembunuhan, dan penganiayaan. Menurut Gustav Redbrandt, seorang ahli filsafat dari Jerman, mengatakan ada 3 unsur hukum, yaitu 1. Keadilan. Keadilan merupakan hukum yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Artinya, aparat penegak hukum harus tidak memihak dalam kepentingan penegak hukum. Penegakan hukum yang tidak adil menimbulkan
keresahan sosial dan meruntuhkan wibawa hukum dan kelembagaannya di masyarakat. Artinya, ketika masyarakat tidak mematuhi hukum, itu mengancam ketertiban umum dan perdamaian dan pada akhirnya merusak stabilitas nasional. Yang kedua adalah kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya wajib mempertimbangkan supaya proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Hukum wajib berguna bagi manusia. Oleh karena itu, aplikasi hukum atau penegak aturan wajib memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Yang ketiga adalah kepastian. Unsur penegak hukum yang ketiga adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan hukum antara berkesewenangan. Adanya kepastian hukum menjamin seorang mendapatkan apa yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya di pengadilan dan dihukum jika terbukti bersalah. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi sangat penting. Kerusuhan pecah karena orang tidak tahu harus berbuat apa tanpa kepastian hukum. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Hukum material memiliki aturan atau ketentuan untuk menghukum mereka yang melakukan tindakan hukum. Hukum substantif juga mencakup jenis hukum dan ancaman hukuman untuk perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua adalah hukum formal atau hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang pemeliharaan dan pelaksanaan peraturan hukum yang substantif. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu yang pertama adalah pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha dan negara. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengendalikan perkara tertentu, meliputi yang pertama adalah lembaga penegakan hukum. Lembaga penegakan hukum dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kepolisian, yang kedua kejaksaan. Kejaksaan dibagi menjadi 3, yaitu kejaksaan umum, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, dan yang ketiga adalah kehakiman. Yang kedua adalah lembaga peradilan. Lembaga peradilan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah pengadilan agama, kedua pengadilan militer, yang ketiga pengadilan umum, keempat pengadilan tata usaha negara, dan yang kelima pengadilan tinggi. Yang terakhir adalah pengadilan tingkat asasi, hanya memiliki satu bagian, yaitu Mahkamah Agung. Sekian dari saya. Materi yang ketiga dapat disampaikan oleh fasilitator yang ketiga. Terima kasih. Terima kasih kepada fasilitator 2 yang telah menjelaskan materi sumber historis konstitusional politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Baiklah, kita masuki materi yang ketiga, yaitu mengapa diperlukannya penegakan hukum. Itu akan dijelaskan oleh fasilitator ketiga. Pada fasilitator ketiga, saya persilahkan. Yang ketiga, mengapa diperlukan penegak hukum? Karena negara Indonesia adalah negara hukum dengan peraturan perundang-undangan, badan hukum, dan aparat penegak hukum. Namun, perilaku aparat penegak hukum seringkali tidak baik dan tidak terpuji. Beberapa penyebab munculnya masalah-masalah hukum di Indonesia. 1. Perilaku warga negara, khususnya oknum operator aparat negara. Banyak yang belum baik dan tidak terpuji, seperti masih ada praktik KKM, praktik sulap, perilaku premanisme, dan perilaku yang tidak terpuji lainnya. 2. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan lain-lain. 3. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. 4. Penegak hukum yang lemah, karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. 5. Pelanggaran oleh wajib pajak atas penegak hukum dalam bidang perpajakan. Sekian dari saya. Terima kasih.
Terima kasih kepada materi 3 yang telah menyampaikan materi mengapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Baiklah, adapun kesimpulan mengenai materi dinamika historis konstitusional, yaitu penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan, ketentraman dalam bermasyarakatan, baik itu merupakan upaya pencegahan maupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Hukum harus ditegakkan secara konsekuensi agar bisa menciptakan kedamaian serta kesejahteraan sosial bagi semua. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk membuat masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya, agar manusia hidup dalam bernegara dan berbangsa berlangsung dengan normal, damai, dan tentram. Adapun saran, yaitu kami menyadari makalah ini masih banyak kekurangan, dan demi menyempurnakan makalah ini kami meminta saran dan kritik kepada para pendengar, membaca yang bersifat positif dan membangun. Dan baiklah, apabila dari kami ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf pada Allah dimanapun. Akhirul kalam, fastabiqul khairat, nun wal qalam wa maisrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.